negatif. Di sini, jika semua warga negara Indonesia memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta. Namun sebaliknya, jika warga negara tidak sadar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Salah satu contohnya di sini, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ada bermacam-macam. Misalnya di sini, ambil dulu yang pertama, membayar pajak tepat pada waktu. Mengapa kita harus membayar pajak tepat pada waktunya? Karena pajak yang dibayarkan oleh warga negara itu digunakan untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, juga fasilitas umum, misalnya sekolah dan rumah sakit. Nah, jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh yang kedua, contoh pelaksanaan tanggung jawab itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan kesatuan bangsa juga merupakan tanggung jawab warga negara yang akan berdampak pada semakin kuatnya negara itu sendiri. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat. Misalnya antara pemeluk agama, antara suku, antara ras, dan juga budaya. Juga mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sehingga jika kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, contoh dari pelaksanaan tanggung jawab itu adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Tanggung jawab kita tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contohnya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, hemat dan memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa juga dilakukan dengan melakukan pembaharuan, misalnya melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, dan juga pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak dan juga dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Jadi pada kenyataannya di sini masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajibannya dengan benar dan sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, di sini pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab yang pertama yaitu korupsi, dan juga kriminalitas. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Dimulai dari yang paling kecil, yaitu dari diri kita sendiri. Misalnya sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Dan jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, anak-anakku sekalian, rupanya pembahasan mengenai dampak pelaksanaan tanggung jawab cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.